Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Rosidi. Saya mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang saya waktu PLP. Nah, PLP itu apa? PLP itu adalah praktek lapangan persekolahan. Jadi saya PLP itu di SMP Negeri 3 Semarang, yaitu SMP bisa dibilang SMP favorit yang ada di Kota Semarang. Jadi saya di sini sedikit menjelaskan tentang materi apa yang saya ajarkan waktu saya PLP selama 1 bulan di SMP Negeri 3 Semarang. Jadi yang pertama itu saya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Kaprodi. Jadi waktu itu saya minggu pertama itu observasi sekolah, terus minggu kedua itu observasi kelas, dan mulai di hari ketiga itu pendampingan, dan yang keempat full ngajar. Tapi saya mulai full ngajar itu di minggu ketiga. Saya sedikit cerita, itu saya penerjunan itu pada tanggal 8 Agustus ya. 8 Agustus saya penerjunan, dan saya ditarik itu tanggal 2 September seperti itu. Jadi saya pada saat itu satu kelompok 4 orang, karena aturan yang diterapkan ketika kita PLP di sekolah negeri itu satu kelompok 5 orang, itu maksimal 5 orang. Dan kelompok saya itu 4 orang karena saya PLP di sekolah negeri, jadi bukan di sekolah Islam. Jadi kalau di sekolah yang Islam itu kita PLP itu satu kelompoknya 10 orang atau bisa lebih sampai 15 orang seperti itu. Jadi kami satu kelompok orang 4 terdiri dari saya sendiri, Hasan Rosidi, dan teman saya Muhammad Abdul Mutahar dan Muhammad Ja'far, dan satunya lagi Muhammad Firman Al-Fandi. Jadi pada saat itu kami satu kelompok 4 orang itu dibagi dengan 2 guru pamong. Guru pamong saya itu Pak Amin, dan saya satu kelompok dengan Mas Ja'far, dan yang satu kelompoknya lagi Mas Firman dan Mas Tohar itu guru pamongnya itu Pak Udin. Jadi saya sini lebih menjelaskan ke kelompok saya. Jadi ketika saya PLP itu saya guru pamong saya Pak Amin itu saya itu mendapat waktu itu mengajar di kelas 7, dan satu teman saya itu di kelas 8, dan Pak Amin itu tersendiri itu mengajar di kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. Cuman kami diberi lebih spesifik, itu saya di kelas 7, Mas Jafar di kelas 8. Sebenarnya boleh-boleh saja ngajar di kelas 9, cuman kita lebih terbagi, lebih terfokuskan. Cuman terkadang kita juga ngajar di kelas 9 seperti itu. Dan pada kali ini itu sistem pembelajaran dipakai itu beda. Jadi saya ngajar di kelas 7 itu memakai kurikulum Merdeka. Ya, memakai kurikulum Merdeka. Sedangkan teman saya Mas Jafar ngajar di kelas 8 itu masih memakai kurikulum K13. Jadi inti dari pembahasan ini, jadi saya itu mengajar di kelas 7 itu pada saat itu saya materinya yaitu Asmaul Husna dan bagaimana mengamalkannya. Jadi di situ saya menjelaskan Asmaul Husna, arti dari Asmaul Husna, bila kita mengamalkan juga itu kita akan mendapat apa, itu dari penjelasan saya. Dan juga saya mempunyai inisiatif. Jadi ketika kita sebelum memulai pelajaran itu saya menyuruh untuk siswa peserta didik itu sama-sama membaca Asmaul Husna, dan saya memakai metode itu di proyektor.
Jadi di setiap kelas di sana itu ada proyektornya, ada wifi-nya juga. Jadi saya memakai laptop, saya menampilkan video Asmaul Husna. Jadi kita sama-sama membaca Asmaul Husna dan kita menghayati ya. Jadi setelah itu baru kita memulai sistem pembelajaran. Ya, di sini saya menjelaskan kan arti dari Asmaul Husna, bagaimana kita menerapkan dalam sehari-hari. Ya, inti metode saya itu pertama memakai metode metode ceramah. Jadi saya menjelaskan, nanti mahasiswa mendengar, dan tak lupa saya juga memakai metode tanya jawab. Jadi ketika saya terkadang menyampaikan setengah materi dan di akhir materi itu saya mesti memberikan kepada peserta didik apakah ada yang ingin bertanya seperti itu. Nah, setelah itu terkadang juga di sela-selanya itu saya memberi kayak penugasan lah. Saya suruh nulis hadis ini yang intinya membahas tentang materi yang terkait seperti itu. Dan saya juga memberi ulangan di akhir-akhir saya mengajar itu. Saya memberi ulangan di beberapa kelas untuk melihat bagaimana kemampuan peserta didik itu sendiri dalam memahami materi yang saya jelaskan. Jadi ya inti dari saya ini menyampaikan itu tidak lebih jauh lah. Jadi apa yang saya pelajari selama saya di bangku perkuliahan yaitu saya terapkan pada saat saya PLB seperti itu. Ya saya menerapkan sesuai dengan kemampuan saya. Tidak semua saya terapkan, tidak. Jadi saya menerapkan kemampuan apa yang saya punya seperti itu. Ya harapan saya apa yang saya sampaikan itu dapat membantu peserta didik menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.